Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku, The Psychology of Money, karya Morgan Housel adalah karya yang menggali lebih dalam mengenai hubungan kompleks antara uang dan kehidupan kita. Di dalam buku ini, penulis membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan pribadi dan mengulas bagaimana faktor psikologis memengaruhi keputusan keuangan kita. Housel mengajak pembaca untuk merenungkan peran uang dalam mencapai kebahagiaan, kebebasan keuangan, dan perencanaan masa depan yang lebih baik. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana emosi, perilaku, risiko, waktu, dan nilai memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan keuangan kita. Penulis juga menekankan pentingnya menghargai uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Buku ini merupakan panduan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin mengelola uang mereka dengan bijaksana, mencapai kebebasan keuangan, dan menciptakan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan dalam hidup mereka. Mari kita jelajahi bersama-sama buku, The Psychology of Money, ini untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat dalam mengelola keuangan pribadi kita. Housel mengupas berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan hubungannya dengan kehidupan kita. Buku ini tidak hanya menyoroti bab-babnya, tetapi juga memberikan wawasan yang kaya mengenai hubungan antara uang dan kebahagiaan, kebebasan keuangan, risiko dan imbal hasil, biaya dan nilai, emosi dan uang, waktu dan uang, perilaku dan uang, kesederhanaan dan kekayaan, warisan dan uang, serta pentingnya menghargai uang. Penulis menjelaskan bahwa uang, meskipun dapat memberikan kebebasan dan kenyamanan, tidak selalu menjadi jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bergantung pada cara kita mengelola dan memahami arti sebenarnya dari uang. Mengenai kebebasan keuangan, penulis menekankan bahwa ini bukan hanya tentang memiliki jumlah uang yang tak terbatas, tetapi tentang memiliki kontrol atas keuangan pribadi. Ini berarti mengubah cara pandang kita tentang uang dan mengambil langkah-langkah kecil untuk mencapai kebebasan keuangan. Risiko dan imbal hasil juga menjadi fokus, dengan penulis menjelaskan bahwa investasi yang menghasilkan imbal hasil tinggi juga membawa risiko yang lebih tinggi. Maka, memahami risiko dan belajar mengambil risiko yang bijaksana dalam investasi adalah langkah penting dalam membangun kekayaan jangka panjang. Selanjutnya, dibahas juga mengenai perbedaan antara biaya dan nilai, di mana penulis mengingatkan pembaca untuk tidak terjebak dalam pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan mempertimbangkan nilai jangka panjang saat membuat keputusan pembelian. Bab mengenai emosi dan uang mengajak kita untuk memahami bagaimana emosi seperti ketakutan dan keserakahan dapat mempengaruhi keputusan investasi yang rasional, dan bagaimana mengembangkan kebiasaan bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi. Hubungan antara waktu dan uang ditekankan dalam bab berikutnya. Penulis mengingatkan kita bahwa waktu adalah aset yang berharga, dan keputusan keuangan saat ini dapat berdampak besar pada kekayaan di masa depan. Bab tentang perilaku dan uang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengubah perilaku yang tidak produktif dalam pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya, kesederhanaan dalam mencapai kekayaan menjadi fokus, di mana penulis mengajak kita untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita dan menghindari jebakan materialisme yang tidak berkelanjutan. Rencana warisan keuangan yang baik ditekankan dalam bab tentang warisan dan uang, dengan penulis menyoroti betapa pentingnya merencanakan masa depan keuangan keluarga kita. Penulis buku ini mengajak kita untuk menghargai uang dan menggunakannya secara bijaksana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, serta memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Terakhir, buku, The Psychology of Money, ini mendorong kita untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan uang. Penulis menggambarkan uang sebagai alat yang kuat ketika digunakan dengan bijaksana,
dapat membantu kita mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Menghormati nilai uang juga berarti memahami bahwa setiap pengeluaran dan investasi harus dipertimbangkan dengan matang. Housel menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengelola uang dengan bijaksana, memahami aspek-aspek psikologis dalam pengambilan keputusan keuangan, dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang uang dan keuangan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam mengelola keuangan pribadi mereka, mencapai kebebasan keuangan, dan menciptakan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan dalam hidup mereka. Housel menawarkan pandangan yang berharga tentang cara berpikir tentang uang, investasi, dan kehidupan finansial secara lebih luas. Dengan memahami dinamika psikologis di balik keputusan keuangan kita dapat lebih baik mengelola uang kita, mencapai tujuan keuangan kita, dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan secara finansial. Secara keseluruhan, The Psychology of Money menawarkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan kompleks antara uang dan kehidupan kita, serta memberikan panduan berharga untuk mengelola uang secara bijaksana, mengatasi emosi yang terkait dengan keuangan, dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih cerah. Buku ini akan memberikan manfaat besar bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi mereka dan mencapai keberhasilan finansial jangka panjang. Buku menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami dan menguasai aspek-aspek psikologis dalam keuangan. Di era di mana uang memainkan peran yang semakin besar dalam hidup kita, pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita berinteraksi dengan uang dapat memberikan manfaat yang signifikan. Melalui berbagai bab-bab dalam buku itu, penulis menyajikan konsep-konsep yang dapat membantu kita merancang rencana keuangan yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya melihat uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Hal ini membantu kita menjaga hubungan yang sehat dengan uang, menghindari jebakan materialisme, dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Selain itu, buku ini juga memberikan pandangan yang berharga tentang investasi dan bagaimana risiko dan imbal hasil saling terkait. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa setiap keputusan investasi harus diambil dengan pemahaman yang matang, mengingat bahwa investasi yang menghasilkan imbal hasil tinggi seringkali juga membawa risiko yang tinggi. Kepentingan waktu dalam pengelolaan keuangan juga menjadi sorotan, dengan penulis mengingatkan kita bahwa setiap keputusan saat ini memiliki dampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, mempertimbangkan konsep waktu dalam keputusan keuangan kita adalah langkah yang sangat penting. Terakhir, penulis memotivasi pembaca untuk menghargai uang dan menggunakan kekayaan mereka untuk memberikan dampak positif pada diri sendiri dan orang lain. Ini menciptakan kesadaran bahwa uang adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih besar, seperti mendukung keluarga, berkontribusi pada masyarakat, atau meraih tujuan sosial. Buku, The Psychology of Money, adalah panduan berharga yang dapat membantu siapapun, dari berbagai latar belakang dan tingkat pemahaman keuangan, untuk menjadi lebih bijaksana dalam mengelola uang dan mencapai kebahagiaan dan kebebasan keuangan. Dengan wawasan yang dalam dan panduan praktis yang disajikan oleh penulis, pembaca dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara uang dan kehidupan, serta merencanakan masa depan keuangan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Dalam bab tentang menghargai uang, penulis mengajak kita untuk membangun hubungan yang sehat dengan uang dan menghormati nilai yang dimilikinya. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan kekayaan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar dan memberikan dampak positif pada diri sendiri dan masyarakat sekitar. Buku ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang uang dan mengubah cara mereka berinteraksi dengan keuangan pribadi mereka. Dengan berfokus pada aspek-aspek psikologis dalam pengelolaan keuangan, penulis memberikan panduan yang komprehensif dan relevan untuk semua kalangan, dari yang baru memulai hingga yang sudah berpengalaman dalam dunia keuangan. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan uang, melainkan juga tentang bagaimana kita dapat menggunakan kekayaan kita secara bijaksana, mencapai kebebasan finansial, dan menciptakan kebahagiaan yang lebih berkelanjutan dalam hidup kita.
Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang The Psychology of Money, pembaca dapat merencanakan masa depan keuangan yang lebih cerah dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Buku The Psychology of Money adalah panduan berharga bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam psikologi uang, mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana, dan mencapai kebahagiaan serta kebebasan keuangan yang berkelanjutan. Dengan wawasan yang diberikan oleh penulis, pembaca dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, menghindari jebakan konsumtif, dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam perjalanan finansial mereka. Semoga ringkasan buku ini memberikan manfaat bagi Anda dan menginspirasi Anda untuk merenungkan cara Anda berinteraksi dengan uang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, Anda dapat merencanakan masa depan keuangan yang lebih cerah dan mencapai kebahagiaan serta kebebasan finansial yang Anda impikan. Terima kasih.